Shalom TLCC. Oke, kemarin itu ada di care group yang menanyakan, Pak Pendeta gimana ini? Banyak sekali pencobaan-pencobaan yang datang akhir-akhir ini. Ada teman yang saya kasihi yang sakit, masuk rumah sakit. Ada bahkan kakak teman saya yang dekat sama saya meninggal gara-gara pandemi ini. COVID-19 katanya namanya. Gimana ini Pak Pendeta? Mari kita lihat Tuhan berbicara apa mengenai pencobaan atau pergumulan-pergumulan seperti ini. Kita akan lihat di Yakobus 1. Saya akan mulai dari ayat 2. Di sini Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan itu harus dihadapi dengan sukacita, itu yang Tuhan mau. Nah terus itu yang kemarin itu gimana dong? Teman saya itu gimana dong Pak Pendeta? Gimana mungkin dia bisa sukacita? Padahal Pak Pendeta, dia itu anak Tuhan loh Pak Pendeta. Dia melayani loh di gereja loh. Setiap minggu dia datang loh Pak Pendeta. Tapi begitu cobaan itu datang, kacau balau lah imannya. Gak mau datang lagi dia melayani. Gak mau datang lagi dia ke care group. Gimana dong Pak Pendeta ngomongnya gimana? Oke, yang pertama tadi, Yakobus tadi yang ayat kedua dan ayat ketiga, yang mana pencobaan harus dihadapi dengan sukacita dan itu akan membentuk kita, akan menempa kita. Nah terus ayat kelima ini salah satu kuncinya. Di situ Tuhan mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, maksudnya begini, saya nggak ngerti nih Tuhan. Itu teman saya, dia sudah ke gereja setiap hari, melayani di gereja, rajin baca Alkitab, masih juga dia masuk ke rumah sakit. Itu gimana dong Tuhan? Itu yang dimaksud dengan ayat 5 ini. Cari hikmat dari Tuhan. Berdoa, minta pada Tuhan. Tuhan, apa artinya ini Tuhan? Saya udah baca Alkitab, saya melayani, kok masuk rumah sakit juga? Kok kena juga COVID ini? Nah, dan ayat 5 tadi bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah kamu memintanya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi hal yang kamu minta itu Tuhan akan berikan. Dan dengan itu kamu akan mengerti apa maksud Tuhan. Kenapa aku yang rajin ke gereja, yang rajin care group, yang rajin mengalami masuk rumah sakit karena COVID. Ayat 6 adalah kunci yang harus kita selalu ingat. Ayat 6 bilang, kalau kamu meminta, maka memintalah dengan iman. Jangan ada keraguan-raguan. Jangan ada kebimbangan di dalam hati kamu. Karena kalau kamu meminta pada Tuhan, iman kamu bimbang, iman kamu ragu-ragu, maka di ayat ini, ayat 7 Tuhan bilang, orang yang seperti itu, yang minta dengan kebimbangan, minta dengan keraguan-raguan, ayat 7 bilang, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kamu mau penghiburan dari Tuhan? Kamu mau jawaban dari Tuhan? Kenapa ke gereja rajin, melayani rajin, tapi kena COVID? Mintalah pada Tuhan dengan iman penuh, dengan tanpa keraguan-raguan, dengan tanpa kebimbangan. Dan kalau itu kita lakukan, maka Tuhan berikan hikmatnya. Dengan suka hati Tuhan akan berikan hikmatnya. Dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, Roh Kudus memberikan kita hikmat, kita dapat jawabannya. Kita akan dapat jawabannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan diberkati, kita bisa memberkati orang lain lagi. Dengan jawaban yang kita terima dari Tuhan. Karena iman kita yang tanpa kebimbangan. Jangan lupa, sukacitalah di dalam setiap pencobaan.